Kita ketemu lagi bersama saya di channel Anak Medan Bersuara bersama Hotman Siagian. Bas! Edisi yang kedua. Dan kali ini, siang ini saya teman-teman akan membelah ketika Pak Prabowo mengundang tokoh-tokoh kritis, termasuk salah satunya adalah mantan Ketua KPK Abraham Samad dan mantan Kabaris-Krim, yaitu Pak Susno Duaji. Kita sudah tahu teman-teman bahwasanya Pak Susno Duaji ini apabila ada yang tidak adil atau ada yang menyenggol sedikit tentang keadilan, dia langsung timbul dan langsung bersuara, baik di podcast maupun di mana-mana. Dia bukanlah orang tokoh oposisi, tidak, dia nggak punya partai, namun dia punya pendirian yang memang dia harus berikan yang terbaik buat keadilan yang memang saat ini harus kita tegakkan. Teman-teman, ketika Pak Prabowo meminta keterangan, meminta saran, meminta nasihat, bahkan bagaimana cara untuk bisa menyelamatkan harta negara, menyelamatkan tambang emas, tambang yang ada di negara Indonesia, serta bagaimana membuat rakyat Indonesia semakin sejahtera. Dia meminta dari tokoh-tokoh kritis ini saran dan nasihat. Dan itu dibelah dan dibedah di Ainus TV bersama Aiman. Untuk itu sahabat-sahabat, jangan di-scroll, jangan di-skip-skip ya. Karena ini penting, apalagi Pak Susno kalau sudah bicara, ini berdasarkan fakta dan kebenaran. Untuk itu, nikmati video yang saya ambil dari Ainus TV. Ini dia videonya. Tahu nama-namanya katanya. Saya tahu nama-nama. Iya, saya sudah ingatkan. Contohnya yang di mana? Timah. Oke. Ada berapa yang Di Bangka Belitung. Iya, berapa ratus yang ditutup yang liar itu. Itu aparatnya. Saya tahu jenderal-jenderalnya. Iya. Pak Prabowo sampaikan itu. Oh, beliau wajar dia tahu, yang nggak tahu kan Susno kan. Kalau presiden kan punya intelijen, punya bais, punya segala macam kan, jelas dia tahu. Saya yakin informasi yang dia pegang itu A1. Oke. Tapi beliau masih baik bahwa diingatkan. Mundur dari situ. Kalau nggak mundur ya terima risiko gitu. Kan perdamaian yang dibentuk Trump itu. Oh, Board of Peace. Oke. Iya, itu langsung kan pertemuan dengan organisasi iya, Islam, oke. pertemuan dengan Menlu dan Wamen, Oke. termasuk pertemuan yang semacam kami diundang itu, adakan lagi katanya di Hambalang. Yang mungkin siap-siap aja Pak Rangkuti dua gitu. Bang Ray udah dapat undangan. Jadi artinya ini suatu metode ataupun cara komunikasi antara pemimpin dan rakyat yang sangat bagus. Dan kami juga mengira gitu, ada yang lucu gitu. Pak, kami tadi sebelum masuk itu sudah garang-garang gitu kan. Tetapi setelah keluar kok, setelah tahu data, tahu benar, kami jadi jangan-jangan kami ini dikira terwoh gitu. Apa itu terwoh? Gitu. Ternak Pak Prabowo, ketawa. Ada yang Pasti mengatakan, Bang Said Didu yang bilang tuh. ah, iya. Terwo. Ada yang mengatakan, Kami bukan terwo begitu ya. ada terworan ternak Prabowo dan Gibran. Oke. Karena kan dua pemerintah. Iya, iya. Jadi karena apa? Setelah artinya teknik komunikasi yang paling bagus, mungkin Pak Ade Armando pakar komunikasi yang paling tahu lah, dikasih data kayak gitu, kalau orang yang punya pikir nalarnya tidak niatnya ingin menolak gitu, pokoknya apa yang Bapak katakan pokoknya salah gitu, kita jadi terbuka gitu. Oh iya, oh ini udah kerja, Ya. udah kerja. Tapi yang belum dijawab, Pak. Ini data dipaparkan. Iya, Logika kemudian dilakukan, dijalankan. iya. Tindakan ke depan apa? Dia udah paparkan. Ke depan tuh akan begini, akan bangun Beberapa ini. sampaikan, Pak. Termasuk misalnya kita perlu membangun perguruan tinggi yang berkelas begini. Kita perlu membangun rumah sakit yang begini. Oke, nah, ini kan agak nggak nyambung tadi bahwa ada kebocoran, sawit, tambang dan seterusnya. Ke depan tindakannya adalah? Iya, karena duit itu beliau berharap masuk. Dan mulai sekarang duit itu udah masuk. Dari mana masuk? Sekian juta lahan yang disita, baik pertambangan maupun perkebunan, itu kan ada rumusnya, saya lupa ya. 1 hektar kalikan rupiah, kalikan tahun. Itu kan denda atau proses. Maka duitnya yang sudah masuk pun banyak, yang akan masuk pun banyak gitu. Termasuk pertambangan demikian. Artinya apa yang beliau katakan itu, duit yang sudah masuk itu ada. Kalau nggak salah banyak, aku juga nggak tahu, Pak Kodari lah yang tahu itu. Sampai Pak Kodari itu kantongnya ada 8 itu. Jadi kita terkagum-kagum dengan cara beliau itu kan. Nah, termasuk juga misalnya agak, kalau kita pikir lo kok nertibkan perkebunan
tidak pakai aparat hukum gitu kan, tentara yang di depan. Ini masuk akal setelah beliau jelaskan. Kalau aparat penegak hukum mengapa? Kan sudah perintah undang-undang. Ya. Baik jaksa maupun polisi kan undang-undang udah merintahkan. Tetapi kan nggak jalan faktanya kan. Oke. Terus beliau ambil jalan ini. Contoh yang di IMIP kemarin itu misalnya. Iya, contohnya saja apa? Pelanggaran pertambangan, tambang liar. Kan tahu semua aparat, rakyat pun tahu kok. Tapi kenapa jalan? Nggak jalan. Kenapa nggak jalan? Kenapa nggak jalan gitu? Oke. Harus perintah presiden. Oke. Kebun, ini melanggar HPH, ini melanggar hutan produksi dan sebagainya. Kenapa nggak jalan? Oke. Undang-undang sudah katakan begitu. Tapi harus perintah presiden. Nah, ini mungkin aparat yang mendengar pada malam ini koreksi kita. Oleh karena itu militer waktu itu ikut kemudian melakukan penertiban itu. Seperti di IMIP misalnya. Iya, sekarang kan gitu. Tapi di belakangnya kan ada aparat hukum kan, Iya. ada jaksa, ada polisi. Tetapi harus militer yang di depan. Nah ini supaya masing-masing kita ini sadar bahwa selama ini kita terlena gitu. Kok harus tentara yang di depan? Memang perlu seperti ini untuk shock terapinya. Harapan kita ke depan hukum itu berjalan, aparat hukum berjalan seperti biasa. Jadi jangan nggak perlu ada perintah operasi, nggak perlu perintah presiden. Kalau melanggar jalankan. Jangan justru kata beliau, ini justru aparatnya sendiri yang di dalam. Saya tahu nama-namanya katanya. Saya tahu nama-nama. Iya, saya sudah ingatkan. Contohnya yang di mana? Timah. Oke. Ada berapa yang Di Bangka Belitung. Iya, berapa ratus yang ditutup yang liar itu. Itu aparatnya. Saya tahu jenderal-jenderalnya. Iya. Pak Prabowo sampaikan itu. Oh, beliau wajar dia tahu, yang nggak tahu kan Susno kan. Kalau presiden kan punya intelijen, punya BAIS, punya segala macam kan, jelas dia tahu. Saya yakin informasi yang dia pegang itu A1. Oke. Tapi beliau masih baik bahwa diingatkan. Mundur dari situ. Kalau nggak mundur ya terima risiko gitu. Dan terus kan sekarang penertiban juga ke batu bara, penertiban kemana. Artinya walaupun hanya presiden dan wapres gitu kan, hendaknya aparat yang lain bekerja seperti itu sehingga negara ini lama-lama ke depannya tambah bagus. Itu yang kita harapkan. Jadi oligarki itu bicara, oke kita buka. Jadi oligarki itu bukan bicara hanya pengusaha, tapi main mata antara pengusaha dengan aparat penegak hukum. Bukan main mata, tapi berserikat gitu. Berserikat. Luar biasa. Dan itu terjadi, Pak Presiden tahu siapa pengusaha besarnya, tahu. siapa aparat penegak Siapa yang hukumnya, main. siapa jenderalnya. Saya nggak menanyakan tentu di sini Pak, Ya. tapi sempat disebutkan nama-namanya Pak? Ada yang disebut ada, tapi tidak ini ya, tidak Iya, kita paham. sampaikan di sini. Baik pengusahanya maupun Iya. aparat penegak hukumnya. Ya pokoknya beliau tahu lah. Bahkan sudah kasat mata lah gitu. Nah jadi kesempatan ini kepada teman-teman saya walaupun yang masih aktif kita atau yang sudah pensiun, sudahlah kita sudah waktunya. Mumpung presiden kita serius untuk mendharma baktikan jiwa raganya pada negara. Sampai beliau katakan, saya ini udah 75 loh. Buat apa lagi? Kalau bukan untuk negara dan bangsa. Nah kalau beliau sudah gitu mestinya kita ini yang nggak tahu, yang sudah pensiun jangan-janganlah masuk ke situ gitu. Ya. Dan kita senang bahwa ini acara seperti itu akan dilanjutkan terus sehingga kecaman-kecaman yang kita sampai katakan bahwa sampai beliau katakan bahwa saya tahu saya ini di semacam dinyinyir gitu, ngejar koruptor sampai ke mana? Antartika. Sekarang tidak Antartika katanya, seluruh penjuru gitu. Seluruh. Nah, sampai saya tahu yang sembunyi di Malaysia itu katanya, yang kawin di Malaysia itu, saya perintahkan tangkap katanya. Saya kira nggak usah sebut nama, kan udah tahu kan. Tata kelola minyak, oke. Jadi Berarti di Malaysia dong Pak? di Malaysia disebut. Riza Khalid di Malaysia? Nggak, aku nggak nyebut nama gitu. Mahasiswa lebih pintar dari saya lah gitu. Jadi disebutkan Riza Khalid di Malaysia? Saya tidak sebut namanya, mungkin pada waktu Dan beliau Pak nyebut, Susno tidak membantahnya? dan saya pada waktu beliau nyebut mungkin saya lagi minum kopi, lupa gitu. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Pak Susno Duaji. Baik teman-teman, apa yang disampaikan oleh Pak Susno Duaji sangat bermanfaat buat kita semua. Karena ini mungkin ketika Pak Prabowo melihat semakin banyak ancaman oligarki terhadap
keutuhan serta bagaimana supaya mereka berharap agar ekonomi Indonesia itu runtuh. Itu makanya Pak Prabowo mengundang para tokoh kritis. Bukan mereka para pelaku-pelaku partai, tidak. Atau tokoh-tokoh partai, tidak. Tetapi dia melihat para tokoh-tokoh kritis ini mempunyai tujuan yang sama dengan apa yang di dalam hati Pak Prabowo, yaitu mensejahterakan kehidupan bangsa serta menjaga harta-harta atau benda-benda, barang galian, barang tambang yang ada di Indonesia jangan sampai dicolong oleh mereka para pelaku-pelaku korupsi, para pelaku-pelaku mafia migas yang bekerja sama mungkin dengan aparat, apakah jenderal atau bintang 3 dan sebagainya. Pak Prabowo sudah mengetahui seperti apa yang dikatakan Pak Susno. Ketika terjadi tambang timah begitu banyak berserakan, bahkan sampai triliunan, bahkan alat-alat berat sampai ditimbun untuk menghilangkan bukti-bukti. Hebat kan? Jadi Pak Prabowo memberitahukan curhatnya kepada tim tokoh-tokoh kritis ini. Dan tokoh kritis inilah yang akan menyampaikan nanti lewat mungkin seperti yang diundang oleh Aiman di acara iNews TV, Rakyat Bersuara. Disinilah Pak Susno Duaji menyampaikan apa yang dia dengar dan apa yang dia dapat dan apa yang dia ketahui ketika tujuan Pak Prabowo dan tujuan tokoh kritis ini sama-sama untuk bagaimana mensejahterakan rakyat Indonesia. Jadi artinya teman-teman, seperti apa yang disampaikan ataupun apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo, semua itu hanya untuk bagaimana menjaga harta-harta yang ada di Indonesia. Buat para pelaku-pelaku yang memang menjual secara ilegal, haruslah memang dibabat habis seperti apa yang diinginkan dan sudah di-warning oleh Pak Prabowo. Baik teman-teman, kali ini saya juga akan membawakan satu berita ketika kembali lagi perihal tentang lapangan terbang atau kita pasti sudah tahu Morowali. Ini dia beritanya. Ada mantan ketua DPRD Morowali. Ia akan berbicara soal tambang terkait dengan pertemuan tokoh-tokoh kritis dengan Pak Presiden. Silakan Bang Iwan ya. Ya. Anda ketua DPRD Morowali, kita berikan tangan. Ya. Mantan tahun berapa? Ketua DPRD Morowali periode 2014-2019. Oke, silakan. Berdiri, boleh? Yang banyak nikelnya itu. Banyak nikel ya? Iya benar Bang, siap. Oke. Apa yang Anda mau sampaikan di sini? Baik, Terkait terima kasih. pertemuan tokoh kritis dengan Pak Presiden. Iya. Baik, terima kasih. Ini sangat pesan moral bagi kami juga sebagai rakyat Indonesia khususnya Kabupaten Morowali. Oh, luar biasa. Dan kami berterima kasih malam hari ini hadir untuk menyuarakan suara hati kami yang terjadi di Morowali, yang semestinya terjadi, yang kami alami selama ini. Anda sengaja datang untuk hadir di acara ini? Allah Tuhan yang hadir malam hari ini untuk bertemu langsung menyampaikan suara hati kami dari Kabupaten Morowali. Oke. Silakan. Baik, nama saya Irwan Arya Esos, saya mantan Ketua DPRD Kabupaten Morowali, periode 2014-2019. Bang Aiman, saya hadir di sini, terima kasih banyak untuk menyuarakan suara rakyat di tempat ini. Kami yang memiliki sumber kekayaan alam, khususnya bidang pertambangan nikel, tidak merasakan yang namanya kesejahteraan di negeri kami. Sehingga kami sangat menitip berat untuk persoalan ini kepada tokoh-tokoh nasional kami yang hari ini yang ada di hadapan kami untuk menyuarakan suara isi hati kami. Ya, bisa naik sini. Iya, Oke. baik, terima kasih. Anda tidak merasakan kesejahteraan. Iya. Jadi bukan Anda saja maksudnya. Anda kan pasti punya warga di bawah, Iya. Anda punya jaringan di bawah di Morowali. Silakan. Betul. Morowali hari ini dikenal baik secara nasional maupun internasional dengan sumber kekayaan alamnya di pertambangan khususnya nikel. Luar biasa. Smelter di Morowali hadir dengan berbanyak investor investasi yang hadir. Luar Tapi negeri. baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri yang hadir di Morowali. Tapi namanya kesejahteraan, kami masyarakat Morowali belum merasakan yang namanya kesejahteraan. Dan hari ini yang merasakan hanya elit-elit 10 tahun lalu yang menguasai negeri kami. Yaitu masa Bapak Presiden Jokowi selama menjabat 10 tahun kami bersuara untuk menuntut keadilan dan kesejahteraan untuk rakyat. Namun kami dibungkam, tidak bisa kami untuk bersuara secara langsung. Dibungkam kenapa? Seperti apa misalnya? Iya, kami mau menyuarakan, mau bersuara untuk meminta
bagaimana bagi hasil untuk daerah kami dari segi pendapatan asli daerahnya. Kami hanya diberikan pendapatan asli daerah kami tidak sesuai dengan hasil yang mereka dapatkan sampai saat ini. Seandainya regulasi yang diberlakukan di daerah kami, sesuai di Kabupaten Morowali untuk sektor pertambangan nikel, diberikan seperti regulasi yang ada di Kabupaten Luwu Timur di Sorowako, bagi hasilnya dari PT Inco, kemungkinan besar kami masyarakat Morowali kurang lebih 200 jiwa, biar kami tidak bekerja, insya Allah kami akan digaji dengan hasil sumber daya alam kami yang ada di sana. Izin boleh tahu Pak Ya. Iwan Ketua DPR tahun? 2014-2019. Oh, satu periode ya? Satu periode. Dari partai apa Pak? Demokrat Pak, Oke. kemarin. Untuk informasi aja. Iya, itu pertama. Sekarang Anda masih Partai Demokrat? Sekarang saya lagi independen dulu Pak, untuk sementara. Bukan, Anda udah nggak punya Saya KTA lagi? partai dulu. Tidak berpartai? Iya, untuk sementara. Oke, Nggak tahu terus, ke depannya. iya, artinya Anda tidak mewakili suara partai maksud di sini kan? Iya. Tidak, ini independen. Independen Pak. Oke, tapi saya ingin tanya, tadi Anda merasakan bahwa tidak ada efek, tidak ada pengaruh dari Morowali selama 10 tahun terakhir itu tuh. Iya. Anda bicara soal ada yang membungkam dan seterusnya. Iya. Anda merasakan itu? Saya merasakan. Karena saya menyampaikan hal Siapa seperti yang membungkam? Aparat? dari segi manajemen perusahaan Oke. maupun dari segi aparat juga. Ada yang Ya. pernah kemudian ditangkap misalnya, dimintai keterangan dan seterusnya? Iya. Contoh kasus kemarin, pada saat pembangunan bandara IMIP Kabupaten Morowali, kami kemarin mengkomplain Tahun berapa itu? Anda, 2017. Oke. Iya. Anda masih ketua DPR? itu? Iya, masih. Sehingga kami sampaikan, kenapa lagi kita mau bangun bandara, sedangkan bandara di Morowali sudah ada, bandara pemerintah. Kenapa lagi mau dibangun bandara lagi di kawasan industri? Mendingan anggaran pembangunan bandara di PT IMIP itu di kawasan industri dialihkan saja untuk membangun di bandara di pemerintah. Agar kita bisa mengontrol itu. Sehingga tidak terjadi dualisme pembangunan bandara. Disitulah awal sedikit miskomunikasi kami tidak sinkron oleh pihak manajemen. Sehingga mereka memaksakan itu. Waktu itu masih bupatinya juga ya mensupport mereka, kami dari pihak DPRD tidak menerima. Ya. Itu Saya pernah mewawancarai salah satu karyawan PT IMIP eksklusif ya. Iya. Yang mengatakan bahwa ada banyak TKA Cina di sana. Benar. Yang kemudian ketika ada petugas datang maka berbondong-bondong ribuan langsung dilarikan ke Betul. atas bukit. Benar. Lewat proses evakuasi bus dan seterusnya. Iya. Anda mengetahui itu? Saya tahu, itu benar adanya. Kami saja masuk di kawasan industri untuk mengecek bandara tersebut dilarang. Pejabat DPRD nggak bisa, ketua Nggak boleh. DPRD nggak bisa. Saya ketua DPRD waktu itu Pak dilarang untuk masuk. Bupati pun demikian. Ya, nggak tahu bupati. Karena bupati saya pikir ya mungkin dia terafiliasi di lingkaran itu. Tapi ya kan? DPRD nggak bisa, satu pun nggak bisa, dari partai manapun nggak bisa. Saya nggak bisa. Contoh saya Pak, saya alami. Sehingga TKA hari ini kami mau mengecek bandara tersebut karena penerbangan di bandara kawasan industri IMIP itu 3 kali flight Airbus. Airbus. Oke. Satu pesawat aja membawa TKA itu berapa seorang? Langsung ke sana. Langsung. Pesawat apa? Pesawat asing atau pesawat dalam negeri? Ya, tadi kami coba pantau, yang landing itu pesawat Air Asia, kadang Citylink, kadang Batik, Oh, Indonesia lah. Indonesia, Oke. tapi dia mampir dulu di bandara Manado. Oke, baik. Iya, Artinya internasional, ya. domestik lah. Domestik, bukan? iya. Ya, oke. Saya ingin tanya terakhir ya bagi Anda. Iya, Anda merasa bahwa kedaulatan Indonesia hilang di sana? iya, Iya. iya. Hilang. Yang pertama, Dari mana Anda bisa membuktikan itu? Apa yang Anda rasakan? Terakhir, singkat saja. ya, karena kedaulatan wilayah itu yang pertama kami suarakan, dan kedaulatan sumber daya alam kami akan habis sebentar lagi. Kami belum bisa merasakan kesejahteraan. Untuk itu kami mengharapkan pada pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten, untuk mengkaji kembali tentang regulasi yang harus betul-betul diterapkan di sana. Anda tidak merasakan kesejahteraan. Anda bisa ceritakan Iya. rakyat miskin di sana seperti apa? Hari ini rakyat miskin Pak masih banyak, kurang lebih 60-70% masih di bawah garis kemiskinan. 70% di Morowali kemiskinan. Masih garis kemiskinan Pak. 10 tahun ada IMIP di sana, kurang Iya, lebih. kurang lebih. Itu. Kami belum merasakan Pak. 70% miskin. Kurang Di lebih bawah 70%. garis kemiskinan. Iya, itu. Sehingga kami Ada meminta. smelter terbesar nikel di sana. Iya, benar. Wow. Smelter di sana ada 5.
Pertama PT IMIP, kawasan industri, yang hari ini telah Smelter 5. 5 smelter sana. Oke. Pertama PT IMIP itu yang memperluas kawasan industrinya. Satu kawasan industri lagi untuk pembangunan baterai listrik litium. Ya. Yang kedua hari ini lagi Pak, pengembangan lagi kawasan industri untuk pabrik kelapa terbesar di Asia. Oke. Yang ketiga, pabrik dari pihak BTIG, ini Cina juga. Yang berikutnya ada PT Transon, ada PT Wangxiang, smelter besar Semuanya juga. milik Tiongkok. Iya, dan hari ini lagi pembangunan smelter dari PT Vale Indonesia. Dan hari ini 70% masyarakat di sana miskin. Masih miskin. Oke, baik, makasih. Iya, Makasih, Dokter. terima kasih. Oke. Silakan. Oh, Aku cuma mau menyambung beliau. oke, silakan. Kalau daerah tambang miskin itu bukan barang baru. 70% luar biasa. Iya. Setelah 10 tahun. Iya. Coba cek di daerah-daerah yang begitu banyak tambang kita, kesejahteraannya seperti apa. Itulah problem kita dari dahulu memang. Ternyata tambang ini tidak pernah sejauh ini loh ya, menyumbang kesejahteraan kepada warga terdampak. Oke. Silakan. Baik, Sekalian konsisten Pak ya, sekalian closing. Ya. sangat tertarik itu tadi. Ya. Saya juga dari kampung, daerah yang banyak kebun, daerah yang banyak tambang. Provinsi saya Sumatera Selatan. APBN-nya hanya berkisar antara 10 triliun sekian. Padahal sawit di situ APBD. hampir 9 APBD provinsi. Pak? provinsi ya, hampir 9 juta hektar. Kemudian batu bara, kemudian juga minyak. Mengapa begitu? Sangat sependapat dengan beliau tadi, dikatakan bahwa ini kesalahan sejarah. Bukan kesalahan satu pemerintahan. Sawit itu sudah ada 30-40 tahun yang lalu karena sudah reprinting. Batu bara sudah ada sejak zaman Belanda. Demikian lain. Bagaimana cara mengatasinya? Saya ada satu solusi, bahkan saya sudah beredar video saya. Caranya bagaimana? Tidak lagi ini tambang ini kita serahkan batu bara misalnya kepada salah satu IUP ya. Kenapa pemerintah tidak mengatakan bahwa di sini batu baranya 50 juta ton atau 10 juta ton dengan luas segini. Itu aset pemerintah. Siapa yang mau masuk? Pemerintah punya 50 juta ton, kalau dikalikan itu berapa? $10 aja per ton, maka dia akan dapat 500 juta US dollar. Yang ini, itu pemerintah. Kalau kamu mau masuk, kamu kerjakan semua, kamu dapat sahamnya 25%. Pemerintah 75%, dia bagi dengan daerah dan sebagainya. Semua pajak, semua restribusi, semua segala macam dibayar bersama. Keuntungan dibagi sekian persen, sekian persen. Kalau sekarang, ya sekarang saya tahu persis tambang ini. Bagaimana? Pemegang IUP, dia hanya membayar restribusi dan membayar PPh badan. Pajak ya, pajak badan. Keuntungan yang lain dikurangi biaya operasional masuk ke investor. Nah, ini harus dirubah. Demikian juga untuk lahan. Misalnya saya, kalau lahan ini masih ada dulu, saya minta 100.000 hektar, dikasih lahan kosong. 100.000 hektar saya mintakan keluar HGU. HGU itu 1 derajat di bawah hak milik. 100.000 saya bawa ke bank. Kalau saya hargai ini hanya 10 juta aja per hektar. 100.000 kali 10 juta berapa triliun saya dapat duit. Kos saya untuk mendapatkan 100.000 mungkin hanya 25 miliar. Balik dia. Saya masih punya duit banyak. Saya tanami lahan itu. Setelah itu saya go public. Cukup 25% saya go public. Saya udah dapat sekian triliun. Pergilah saya ke Kalimantan. Pergi kemana. Maka artinya ini yang salah kita bersama. Yang membuat undang-undang. Undang-undangnya yang perlu dirubah. Saya siap memberi masukan untuk hal ini. Di video saya ada. Mengapa saya begitu? Saya tahu persis. Nah, bayangkan kalau satu tambang IUP saja isinya 10 juta atau 50 juta, ini yang kaya yang punya IUP. Dia hanya punya kewajiban PPh,
restribusi PBB, gaji karyawan, biaya operasi. Lebihnya sudah. Oke. Nah inilah yang harus dibenahi, artinya sistemnya yang... Oke. Kita kembali saat lagi tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara. Sahabat, semenjak Pak Prabowo mengundang para tokoh kritis, semakin banyak yang terbongkar, apalagi ketika Aiman, Ainus TV langsung membelah pertemuan yang telah mereka lakukan yang hampir 5 jam atau 4 jam lebih. Dan ketika Aiman menyatakan dan mengundang salah seorang mantan ketua DPRD Morowali, terlihat kedaulatan yang terjual. Sungguh miris kan? Padahal di situ banyak tambang yang sangat menghasilkan banyak uang, triliunan rupiah. Tetapi justru kehidupan masyarakatnya 70% miskin. Mau di mana lagi coba? Tapi dengan gegap gempita, Pak Susno Duaji hadir dan siap untuk diberikan keterangan, siap untuk membantu pemerintah dalam hal tambang yang ada, yang harusnya membangun, mensejahterakan rakyat yang ada di sekitar. Namun inilah teman-teman, apa yang saya sampaikan dan apa yang saya combine dari NSTV dan TV lainnya. Semoga berita ini ataupun semoga channel ini semakin bisa dikenal dan semakin dinikmati bersama-sama. Untuk itu sahabat-sahabat NKRI, sahabat-sahabat channel Ana Medan Bersuara, silakan untuk menggeser sebanyak mungkin dan berkomentarlah demi untuk bagaimana cara kita menyampaikan keadilan yang seutuh-utuhnya agar rakyat menikmati apa yang ada di dalam ataupun tambang yang ada di provinsi, tambang yang ada di daerahnya masing-masing. Jangan kita lagi seperti apa yang terjadi di Morowali ketika ada bandara yang tidak diketahui apa yang ada di dalam. Namun dengan kesigapan Bapak Nam yang tiba-tiba langsung memberikan berita bahwasanya telah terjadi penjualan ada negara di dalam negara. Untuk itu sahabat-sahabat subscriber, silakan share sebanyak mungkin, komen, dan like. Salam perjuangan, hidup rakyat Indonesia merdeka!